Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa bertemu dengan beliau di hari kiamat nanti dan mendapatkan syafaatnya. Yang saya hormati Bapak Gama Pratama sebagai dosen pengampu mata kuliah teknologi kewirausahaan dan teman-temanku sekalian, kami dari kelompok 6 ingin memaparkan tentang etika bisnis. Sebelum kami menyampaikan atau mempresentasikan materi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Saya Maulana Akrom, teman saya Desi dan Hasan Nawawi. Langsung saja, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Desi. Pengertian etika bisnis. 1. Etika. Etika berasal dari kata Yunani. Ethos berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari generasi ke generasi lain. Etika menurut para ahli adalah berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas, termasuk etika bisnis. Kedua, bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris, bisnis, dari kata dasar busy, yang berarti sibuk. Dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jadi, yang dimaksud etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Karena dalam kegiatan bisnis, seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Tiga hal yang mendasari perlunya etika dalam kegiatan bisnis. 1. Bisnis mempertaruhkan nama, harga diri, bahkan nasib manusia yang terlibat di dalamnya. 2. Bisnis adalah bagian penting dalam masyarakat. 3. Bisnis membutuhkan etika yang mampu memberikan pedoman bagi pihak yang melakukannya. 5 prinsip-prinsip etika bisnis. 1. Prinsip ekonomi. 2. Prinsip kejujuran. 3. Prinsip niat baik dan tidak berniat jahat. 4. Prinsip adil. Dan 5. Prinsip hormat pada diri sendiri. Norma khusus dan norma umum ini dibagi menjadi dua. 1. Norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan khusus atau kehidupan khusus. Contohnya, aturan olahraga, aturan pendidikan, lebih khusus aturan sebuah sekolah. 2. Norma umum adalah norma yang lebih bersifat umum dan sampai pada tingkat tertentu boleh dikatakan lebih universal atau dipahami atau dijadikan landasan menentukan perbuatan yang baik dan buruk oleh banyak orang di dunia. Kendala pencapaian tujuan etika bisnis. Kendala dalam etika bisnis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, standar moral para pelaku bisnis pada umumnya masih lemah. Banyak di antara pelaku bisnis yang lebih suka menempuh jalan pintas.
bahkan menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan mengabaikan etika bisnis. Seperti memasukkan campuran, timbangan, ukuran, menjual barang yang kadaluarsa, dan memanipulasi laporan keuangan. 2. Banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini muncul karena tidak ada kesesuaian antara nilai pribadi yang dianutnya atau antara peraturan yang berlaku dengan tujuan yang hendak dicapainya, atau konflik antara nilai pribadi yang dianutnya dengan praktik bisnis yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaannya, atau antara kepentingan perusahaan dengan masyarakat. 3. Situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Hal ini diperlukan oleh banyaknya sandiwara politik yang dimainkan oleh para elit politik. Yang satu sisi membingungkan masyarakat luas, dan di sisi lainnya memberikan bagi pihak yang mencari dukungan elit politik guna keberhasilan bisnisnya. Situasi ekonomi yang buruk tidak jarang menimbulkan spekulasi untuk memanfaatkan peluang guna memperoleh keuntungan tanpa menghiraukan akibatnya. 4. Lemahnya penegakan hukum. Banyak orang yang sudah divonis bersalah di pengadilan bisa bebas berkeliaran dan tetap memangku jabatannya di pemerintahan. Kondisi ini mempersulit upaya untuk memotivasi pelaku bisnis menegakkan norma-norma etika. 5. Belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen untuk menegakkan kode etik bisnis dan manajemen. Indikator etika bisnis, yaitu kehidupan bisnis modern menurut pengamatan cenderung mementingkan keberhasilan mental, menempatkan material pada tempat dan urutan prioritas utama, dapat mendorong para pelaku bisnis dan masyarakat umum melirik dan menggunakan paradigma dangkal tentang makna dunia bisnis itu sendiri. Sesungguhnya dunia bisnis tidak sesadis yang dibayangkan orang, dan material bukanlah harga mati yang harus diupayakan dengan cara dan bagaimanapun. Dengan paradigma sempit dapat berkonotasi bahwa bisnis dapat dipandang sebagai sarana pendapatan dan keuntungan uang semata, dengan mengabaikan kepentingan lainnya. Penerapan etika bisnis. Penerapan etika bisnis utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan atau utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar. Di Indonesia, tampaknya masalah penerapan etika perusahaan yang lebih intensif masih belum dilakukan dan digerakkan secara nyata. Pada umumnya, baru sampai tahap pernyataan-pernyataan atau sekedar lip service belaka, karena memang enforcement dari pemerintah pun belum secara jelas. Kesimpulan, etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Kenapa? Karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum. Cukup sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila keterangan yang telah kami sampaikan kurang bisa dipahami atau banyak yang salah. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.